Semangat pagi Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Semangat pagi Bapak Ibu di Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, Indonesia bagian Timur. Selamat datang di seminar iHub Global Indonesia dan ini adalah kursus nasional Internet of Things. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang di masa depan dunia, dan masa depan Indonesia. Apakah Anda tertarik untuk memiliki jaringan nirkabel terbesar di dunia? Tentu saja Anda tertarik. Siapa yang tidak? Dan ini dimungkinkan dengan memiliki atau membangun jaringan Internet of Things. Apa itu Internet of Things atau IoT? Internet of Things adalah internetnya barang-barang. Dan ini bisa digunakan dalam berbagai bidang. Contohnya dalam bidang pertanian, dalam bidang smart retail atau pertokoan atau belanja cerdas, untuk bidang smart home dan smart cities atau rumah yang cerdas dan perkotaan yang cerdas, bisa dihubungkan dengan kendaraan untuk pelacakan kendaraan maupun untuk hewan peliharaan, dan juga bisa dihubungkan dengan berbagai peralatan yang dilengkapi sensor. Contohnya, kalau untuk bidang industri, Internet of Things bisa digunakan untuk mengirimkan data dari berbagai sensor seperti sensor air, sensor kebocoran, sensor tekanan, sensor magnetik, sensor akselerasi, sensor optik atau sensor cahaya, sensor posisi, sensor gerakan, sensor suhu, sensor kelembapan, bahkan juga sensor gas dan sensor suara atau sensor vibrasi. Untuk rumah yang cerdas, Internet of Things bisa digunakan untuk menghubungkan berbagai peralatan atau barang-barang di rumah Anda yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Contohnya untuk mengaktifkan dan menghidupkan lampu atau AC dari jarak jauh, juga untuk mengaktifkan smart TV, memonitor kamera CCTV dari jarak jauh, kemudian untuk memonitor makanan yang kadaluarsa di kulkas, kemudian juga untuk memonitor gerakan jika ada orang yang masuk dan tidak dikenal misalnya, juga untuk mengendalikan kunci atau membuka pintu garasi dari jarak jauh, serta bisa digunakan untuk keamanan, misalnya untuk mendeteksi risiko bahaya kebakaran sehingga bisa dicegah karena kamera yang cerdas di rumah Anda bisa langsung mengaktifkan pemadaman kebakaran sehingga bisa mengamankan barang-barang dan juga bisa menyelamatkan nyawa. Untuk pusat belanja yang cerdas, Internet of Things bisa ditempelkan pada produk-produk yang dijual di pertokoan sehingga bisa otomatis ketika diambil oleh barang-barang yang diambil atau dipilih oleh konsumen, itu bisa langsung terdeteksi harganya, sehingga bisa mengurangi antrian di kasir. Kemudian untuk sistem kota yang cerdas, Internet of Things bisa digunakan untuk mendukung berbagai sistem perkotaan yang datanya dihubungkan dengan dari sensor dikirimkan ke server manajemen kota. Dan ini bisa digunakan untuk smart manufacturing atau sistem manajemen pabrik yang cerdas, untuk smart government atau pemerintahan yang cerdas, untuk smart digital citizen atau manajemen kependudukan yang cerdas, juga untuk smart home yang dihubungkan dengan kantor polisi misalnya untuk keamanan rumah-rumah yang cerdas, dan juga bisa untuk manajemen lalu lintas. Contohnya penggunaan Internet of Things untuk manajemen lalu lintas, contohnya adalah kamera CCTV yang cerdas yang bisa mendeteksi jika terjadi kasus kecelakaan lalu lintas. Kamera CCTV ini bisa langsung menghubungi ambulans untuk mengirimkan ke lokasi karena lokasinya bisa langsung dikirimkan koordinatnya, dan juga bisa langsung otomatis memberitahu petugas sehingga bisa petugas kepolisian bisa datang ke lokasi kecelakaan, dan juga jika diperlukan untuk bantuan untuk penarikan atau direct, maka bisa dilakukan secara otomatis dan cepat. Dan ini bisa mengurangi kemacetan lalu lintas. Dan Bapak Ibu juga untuk manajemen lalu lintas ini, kamera CCTV yang cerdas bisa juga mendeteksi pelanggaran batas kecepatan maksimum sehingga bisa otomatis memberikan peringatan lewat SMS atau WhatsApp ke pengemudi untuk mengurangi kecepatan, dan juga langsung bisa memberikan laporan ke kantor polisi juga serta mengirimkan tilang otomatis. Dan untuk pertanian, Internet of Things ini sangat diperlukan oleh Indonesia karena sebagian besar rakyat Indonesia tinggal di pedesaan dan lebih dari 80% mata pencaharian penduduk Indonesia itu hidup dari sektor pertanian. Dan untuk Internet of Things, maka
bisa digunakan fasilitas seperti drone cerdas yang bisa mendeteksi di mana bagian yang ada hama dan bisa langsung di drone ini menyemprotkan pestisida untuk membasmi hama di bagian yang berisiko dirusak oleh hama. Kemudian juga bisa digunakan untuk menganalisis hasil panen, bisa untuk mengatur irigasi daerah yang kekurangan air, bisa ditambah debit airnya, dan jika sudah cukup airnya bisa dikurangi. Dan Internet of Things untuk pertanian yang cerdas ini bisa mendukung atau menyukseskan program pedesaan yang cerdas atau Smart Village. Dan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi, menghemat energi, menghemat biaya, dan juga meningkatkan produktivitas pangan, meningkatkan hasil panen, serta meningkatkan penghasilan petani, dan dengan demikian akan meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Dan di tahun 2020, tepatnya 1 tahun lalu, tanggal 1 Oktober 2020, pemerintah telah mencanangkan Smart Village Nusantara, yaitu program cerdas Nusantara. Dan kalau pemerintah tidak bisa menjalankan tugasnya tanpa dukungan rakyat, karena itulah kita di sisi rakyat perlu mengembangkan jaringan iHub Hotspot ini untuk membangun sinyal Internet of Things di seluruh Indonesia dan juga akan menyukseskan program pedesaan cerdas Smart Village Nusantara. Dan luar biasanya di tahun 2020, pasar Internet of Things telah mencapai 800 miliar dolar dengan 8,4 miliar perangkat IoT di dunia, dan ini terus berkembang sampai 2025 akan menjadi 2,4 triliun dolar nilai pasar IoT di dunia dengan 70 miliar perangkat Internet of Things. Artinya pada saat itu, jumlah barang-barang yang terhubung dengan internet sudah 10 kali lebih banyak daripada populasi manusia di bumi. Dan ini adalah grafik yang menunjukkan pertumbuhan pasar Internet of Things dari 2016 sampai 2024 bertambah terus nilainya. Dan di tahun 2022, 1 tahun dari sekarang, diperkirakan nilai pasar Internet of Things mencapai 14,4 triliun dolar. Bagaimana dengan Indonesia? Pangsa pasar Internet of Things di Indonesia diprediksi mencapai 444 triliun di tahun 2022 dan berkembang terus sampai 1.620 triliun di tahun 2025. Jadi selamat untuk Bapak Ibu yang telah mengambil keputusan untuk mengembangkan jaringan iHub Hotspot sebagai penyedia sinyal Internet of Things, yaitu jaringan infrastruktur IoT di Indonesia, karena dalam waktu 1 tahun ke depan, Bapak Ibu akan menikmati keuntungan yang luar biasa sebagai pionir IoT di Indonesia. Internet of Things ini memiliki komponen-komponen dasar, dan ini yang pertama adalah peralatan yang terhubung dengan sensor, dan sensor ini akan mengirimkan data melalui jaringan internet berkecepatan tinggi, yaitu jaringan IoT, dan datanya akan dikirimkan ke server untuk dianalisis. Kemudian data ini punya nilai dan juga akan meningkatkan nilai untuk kemanusiaan dan mendukung smart society atau masyarakat yang cerdas. Dan dalam hal ini bisa kita ketahui bahwa sangat penting untuk membangun infrastruktur Internet of Things, yaitu sebagai penyedia sinyal yang seperti GSM, namun lebih murah atau lebih hemat biayanya. Karena jika Internet of Things atau internetnya barang-barang ini dihubungkan dengan GSM, maka biayanya akan jadi sangat tinggi. Dan inilah peluang kita, karena sekarang ini belum ada yang menyediakan sinyal dalam skala besar, maka peluang untuk internet barang-barang ini adalah menjadi peluang kita. Karena saat ini internet bukan hanya untuk orang-orang saja. Dan sebelumnya, selama ini perusahaan operator seluler atau para penyedia internet, penyedia jasa internet, itu menyediakan internet untuk orang-orang. Namun zaman semakin digital, sehingga bukan hanya internet untuk orang-orang, tapi internet sekarang untuk barang-barang. Dan masalahnya kalau pakai GSM atau pakai jasa sinyal yang ada sekarang untuk internet yang ada, itu terlalu tinggi biayanya. Dan inilah peluang kita, bahwa kita bisa membangun jaringan seluler atau jaringan internet rakyat. Dan bersama-sama kita bisa membangun jaringan nirkabel terbesar di dunia. Dan ini menggunakan teknologi helium. Dan helium ini merupakan kombinasi dari teknologi gelombang radio yang disebut juga long range wide area network atau long-fi, yaitu Wi-Fi yang 200 kali lebih jauh daripada jangkauan Wi-Fi biasa. Dan ini dikombinasikan dengan teknologi blockchain helium untuk memberikan reward atau penghargaan atau imbalan bagi para host,
yaitu para mitra afiliasi yang menyediakan sinyal iHub Hotspot. Dan penemu dari teknologi helium ini adalah Sean Fanning, yaitu orang yang sama yang menemukan Rapture, pendiri media sosial Path, Snowcap, dan juga Napster. Dan yang paling terkenal hasil produknya adalah Napster, bahkan sampai dimuat oleh majalah Time. Teknologi helium telah diliput oleh berbagai media yang kredibel, antara lain adalah majalah atau media Fast Company yang meliput 10 perusahaan elektronik konsumen paling inovatif di tahun 2020, salah satunya adalah teknologi helium hotspot. Majalah Times juga meliput penemuan-penemuan terbaik di tahun 2019 dan menyebut bahwa helium hotspot ini ibarat menara seluler mini, jadi seperti BTS mini yang ditempatkan di rumah-rumah. Kemudian juga diliput oleh majalah blockchain Decrypt dan juga diliput oleh majalah Fortune. Bahkan majalah Fortune meliput bahwa perusahaan-perusahaan besar seperti Lensline Scooter dan Nestle merupakan klien-klien awal startup blockchain Helium. Dan di bulan Agustus 2021, media bisnis dan investasi yang terkemuka di dunia, yaitu Bloomberg, meliput Andreessen-backed 5G blockchain network raises 111 million US dollar. Artinya, perusahaan investasi Andreessen Horowitz mendukung investasi untuk Helium 5G dengan dukungan investasi sebesar 111 juta dolar Amerika. Dan di Amerika sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi Helium Hotspot. Antara lain adalah Agulus, Salesforce, Lime, Airly, Novi, Digital Matter, Lone Star, One Planet, My Devices, Invisilis, Conserve, CareBank, Smart Miami, Noble, dan juga Nestle. Dan Helium menemukan cara baru untuk menambang cryptocurrency dengan cara yang hemat energi, dengan cara yang sangat efisien dan mudah dan lebih murah, yaitu dengan menggunakan teknologi Helium Hotspot. Ya, ini seperti modem Wi-Fi, namun jangkauannya bisa 200 kali lebih jauh dari Wi-Fi biasa. Dan selama alat ini memancarkan sinyal long-fi untuk menyediakan jaringan yang digunakan untuk internetnya barang-barang atau Internet of Things, maka Anda sebagai host akan mendapatkan imbalan, yaitu cryptocurrency Helium atau HNT. Anda bisa mendapat penghasilan pasif hotspot Anda tanpa biaya, dan iHub Hotspot ini bebas iuran bulanan, dan sistemnya menggunakan sistem bagi hasil. Contohnya, dengan mengaktifkan 1 unit iHub Hotspot, Anda bisa mendapatkan 30 atau sampai 50 HNT per bulan. Dan ini bukan klaim penghasilan, bukan jaminan, dan bukan angka yang pasti untuk setiap unit. Namun ini adalah gambaran dari yang sudah diperoleh atau dihasilkan dari mining cryptocurrency Helium menggunakan iHub Hotspot. Berapa nilai cryptocurrency Helium atau HNT? Di harga termurah di bulan Juni 2020 adalah 0,25 dolar. Dan tahun lalu harga tertingginya 24 September mencapai 4 dolar per HNT. Tanggal 31 Juli 2021, 1 HNT mencapai 13,62 dolar atau 207.776 rupiah per HNT. Di akhir Desember 2021 akan mencapai 45 dolar per HNT, dan diperkirakan Desember 2030 akan mencapai 1.288 dolar atau lebih dari 18,7 juta rupiah per unit HNT. Dan kabar baiknya, Helium ini sudah listing di CoinMarketCap dan juga di Binance serta di toko kripto dan berbagai pasar lainnya. Dan ini adalah grafik pertumbuhan nilai cryptocurrency Helium atau HNT, ya, dan Bapak Ibu bisa saksikan bahwa selama tahun 2020 itu grafiknya Anda bisa lihat berada di masih rendah, namun di tahun 2021 ya itu sejak awal tahun mulai naik tinggi, dan bahkan di bulan September kemarin mencapai harga tertinggi atau all-time high. Dan ini adalah data historis Helium sejak tanggal 6 Oktober sampai hari ini tanggal 17 Oktober 2021. Tanggal 6 Oktober harga 1 Helium mencapai Rp308.714. Tanggal 16 Oktober mencapai Rp296.495. Dan hari ini, Minggu tanggal 17 Oktober 2021, 1 HNT mencapai Rp309.424,72. Dan kapitalisasi pasarnya
mencapai peringkat 60 ya dari lebih dari 142.000 cryptocurrency yang termonitor. Dan pada tanggal 16 Oktober 2021, market cap HNT atau Helium mencapai 30,7 triliun lebih ya. Jadi lebih dari 30,7 triliun rupiah per 16 Oktober 2021. Dan Helium diperdagangkan di banyak pasar, antara lain di Binance, Binance.us itu untuk market Amerika, FTX, Get.io, Crypto.com, WazirX di India, Bitfavo, CoinEx, CoinDCX, Pionex, Bion, VCC, BigX, Hotbit, Corbit, Mandala, Zeti, dan di Indonesia ada toko kripto. Dan silakan Anda buka wallet HNT di toko kripto dengan klik http://hnt.ahabglobal.id. Berapa unit HNT yang Anda ingin hasilkan dari potensi bisnis, dari peluang bisnis Ahab Global ini? Maka Anda perlu membuat goal setting, ya, berapa HNT yang Anda ingin kumpulkan dalam beberapa tahun ke depan. Jika Anda mendapatkan 10.000 HNT sampai Desember 2025, pada saat itu diprediksi harga HNT mencapai $840. Maka potensi nilai HNT Anda totalnya mencapai 8,4 juta dolar atau setara 121,3 miliar rupiah. Dan jika Anda bisa mengembangkan jaringan dan membina jaringan dengan lebih besar dan lebih cepat, maka Anda bisa menghasilkan 100.000 unit HNT sampai Desember 2025, maka nilai aset digital HNT Anda mencapai 8,4 juta dolar atau setara 1,2 triliun rupiah. Dan ini bisa diperoleh dengan kunci penting yaitu miner get miner, dan metode suksesnya kita sebut PPATK, singkatan dari pasif pasca aktif tingkatkan keuntungan. Artinya di masa sekarang ini Anda semua perlu aktif untuk mensponsori atau mereferensikan mitra-mitra yang Anda sponsori langsung. Kemudian Anda juga mengedukasi mitra-mitra Anda di kedalaman, Anda lakukan duplikasi secara aktif, maka di kemudian hari hasil kerja aktif Anda akan meningkatkan keuntungan pasif Anda. Inilah yang disebut pasif pasca aktif tingkatkan keuntungan atau PPATK. Dan ini adalah pernyataan penghasilan atau income disclaimer. Semua hotspot Helium dapat diakses publik karena semuanya ada di blockchain Helium. Kami melakukan segala upaya terbaik untuk memastikan bahwa kami menyajikan secara akurat angka-angka yang mewakili hasil sebenarnya dari mining cryptocurrency Helium ini dari iHub Hotspot yang menggunakan teknologi Helium Hotspot. Dan teknologi miningnya, blockchain Helium ini menggunakan teknologi yang disebut proof of coverage, yang tidak bisa dipengaruhi oleh perusahaan atau tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan, ya, karena ini bergantung berbagai variabel yang ada di pasaran. Dan perlu diketahui bahwa banyak faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang cryptocurrency seperti HNT. Dan faktor-faktor ini tidak bisa dikontrol atau dikendalikan oleh Helium maupun oleh iHub Global. Jadi tidak ada jaminan berapa nilai yang Anda peroleh saat ini atau masa depan. Hasil dan nilai yang sudah terjadi di masa lalu belum tentu bisa menentukan hasil di masa depan. Hidup Anda adalah cerminan dari pilihan yang telah Anda buat. Jika Anda menginginkan hasil yang berbeda, buatlah pilihan yang berbeda. Kehidupan Anda dan keluarga Anda hari ini adalah hasil pilihan dan keputusan Anda 5-10 tahun lalu. Bagaimana kehidupan Anda dan keluarga 5-10 tahun ke depan, itu bergantung pilihan dan keputusan yang Anda buat hari ini. Terima kasih sudah mengikuti kursus nasional Internet of Things dan seminar iHub Global Indonesia. Silakan hubungi konsultan yang memberi Anda informasi iHub Global Indonesia. Seminar ini diadakan oleh Cerdas Digital